kita wajib bersyukur karena bisa tidur nyenyak, dan lebih bersyukur lagi karena kita bisa bangun. Kita bayangkan kalau tidur tapi tidak bisa bangun kan berarti bermasalah. Yang kedua, kita bersyukur karena kita dalam keadaan sehat, bisa menatap matahari yang cerah, bisa menikmati udara yang segar, dan beraktivitas seperti biasa. Enak sekalian, pada akhir tahun ajaran ini sampai dengan mengawali tahun ajaran baru, kita dihadapkan pada suatu permasalahan. Bukan hanya kita, tetapi juga masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat dunia. Karena apa? Karena gara-gara virus corona yang menyebar, yang terdampak pada kita, bangsa Indonesia, termasuk masyarakat dunia. Bahkan sampai saat ini bisa dikatakan kita menghadapi krisis kesehatan kita, dan mungkin akan membawa krisis ekonomi secara global. Yang perlu kita pahami adalah masalah, tantangan, musibah tidak perlu kita takut, tetapi perlu kita hadapi. Banyak di antara kita yang takut. Bangsa ini juga takut. Masyarakat dunia apalagi. Itu bukan penyelesaian. Kita takut bukan suatu penyelesaian. Mestinya kita hadapi dengan ikhlas, dengan tawakal, dengan penuh tanggung jawab. Tidak cukup kita takut. Semakin takut, semakin kita akan menderita. Maka dari itu, di era sekarang yang perlu kita pahami adalah bahwa masalah dan musibahnya harus kita hadapi dengan penuh tanggung jawab. Kalau kita menghadapi masalah kesehatan, tentunya kita berupaya untuk menjaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Memang sebelum terjadi kasus ini, Anda sekalian sudah belajar dengan baik, bisa bertemu dengan teman, dengan Bapak Ibu, ikhlas. Anak sekalian, kita sekarang sedang menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Maka yang perlu dipersiapkan adalah tekad kita. Kalau saya, tekad untuk bekerja. Kalau kalian tentunya tekad untuk belajar. Bahwa belajar itu tidak harus di sekolah. Bisa belajar dimanapun. Satu di antaranya adalah belajar di rumah. Mengingat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kalian untuk ketemu di sekolah, mestinya kalian bisa memanfaatkan waktu dengan baik untuk belajar di rumah.
Anak sekalian, pada pertemuan yang pertama kita akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebenarnya modul sudah tersedia dan dalam waktu yang bersamaan jadwal nanti akan saya kirimkan. Namun demikian, baiknya Anda mengikuti langkah-langkah yang sudah saya persiapkan untuk pertemuan yang pertama ini, yang nanti akan dimunculkan di dalam tayangan video berikutnya. Anak sekalian, yang perlu dipahami pada pertemuan yang pertama ini adalah satu, pengertian hak. Dua, pengertian hak asasi. Tiga, pengertian hak warga negara. Kemudian pengertian kewajiban asasi, kewajiban warga negara. Dan diharapkan nanti Anda bisa membedakan antara hak asasi, hak warga negara, dan kewajiban asasi, kewajiban warga negara. Terima kasih, selamat mengikuti. Ya, kita mulai bahwa kelas 12 itu ada 4 KD, untuk semester 2 KD, kemudian semester 1 2 KD. Ini semester 1. Kemudian KD-nya ini silahkan dibaca sendiri. Tujuan pembelajarannya ini ada 2. Kemudian cakupan materi untuk KD1 ada 4, yaitu makna hak dan kewajiban warga negara, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila, kemudian kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, dan yang terakhir penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kita mulai saja dengan makna hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah semua hal yang Anda peroleh atau dapatkan. Hak tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang dimaksud hak asasi, yaitu hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Hak asasi adalah hak-hak dasar yang dimiliki pribadi manusia secara kodrat bagi anugerah Tuhan, dan dimiliki oleh setiap manusia tanpa melihat perbedaan sejak lahir sampai dengan meninggal. Bahkan ada sebagian negara yang mengakui hak asasi itu jauh sebelum manusia itu dilahirkan. Kemudian yang dimaksud hak warga negara, yaitu merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari suatu
negara. Untuk membedakannya adalah kalau hak asasi itu sifatnya universal, umum, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi, akan tetapi dapat dikatakan bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara. Kemudian yang dimaksud dengan kewajiban, yaitu segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kalau kewajiban asasi adalah kewajiban dasar setiap orang. Kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Sedangkan kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Anak-anak sekalian, dari penjelasan singkat itu marilah kita simpulkan. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Artinya, seorang mendapat hak karena kewajibannya dipenuhi. Demikian juga sebaliknya. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Sebagai seorang penyelenggara negara pun harus tahu hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan peraturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan dipenuhi, saya yakin kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila warga negara dan penyelenggara negara tidak bergerak untuk merubahnya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.